waspada, kita harus cerdas. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna min fiqhil 'abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu." Di antara fikih seorang hamba, itu kecerdasan seorang hamba, dia memperhatikan imannya, wa ma naqasa minhu, dan dia memperhatikan kapan imannya berkurang. Wa min fiqhil 'abdi, dan di antara fikih seorang hamba, kecerdasan seorang hamba, an ya'lam, dia mengetahui amusdadun huwa am muntaqisun. Dia tahu imannya bertambah atau imannya sedang berkurang. Wa inna min fiqhil rajuli, dan di antara fikih seseorang, an ya'lam nazagati syaitani anna ta'ti. Dia tahu dari mana godaan setan datang kepada dia. Dia tahu. Ini kecerdasan. Dia tahu kapan imannya naik, imannya turun. Dia, oh, iman saya lagi turun. Iman saya lagi naik. Saya pertahankan amal ini. Kapan, dari mana setan menggodanya? Dia ngerti. Oleh karenanya seorang harus tahu kalau dia bisa begini, bisa imannya turun, jangan ke situ. Kalau dia melakukan ini, imannya bisa drop, jangan ke situ. Berarti dia cerdas. Dia cerdas, dia tahu dari mana arah setan menggodanya. Ya. Masing-masing kita, setan tahu kelemahan kita di mana. Kita berbicara dengan musuh kita, setan yang luar biasa, iblis, yang sudah hidup sejak zaman Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam dia sudah ada. Dan sampai sekarang masih hidup, dan sampai hari kiamat terus ada. Iblis yang Allah tangguhkan kematiannya untuk menggoda kita, dan kita semua target iblis. Dan musuh kita iblis punya pengalaman, ya, dia sudah menggoda jutaan manusia, miliaran manusia, dia sudah tahu cara menggoda. Kalau Allah tidak memberi pertolongan kepada kita, tidak bakalan selamat. Apalagi iblis mengatakan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis pernah bersumpah depan Allah, ya Allah, aku akan datang dari depan mereka, menggoda mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Dan kau dapati mereka kebanyakan tidak bersyukur. Iblis tidak pernah futur menggoda kita. Kita futur. Iblis enggak pernah futur menggodain kita. Dan dia semangat terus. Dari depan, dari belakang. Anak buahnya semangat. Musuh yang tidak kita lihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dan anak buahnya lihat kalian tidak bisa lihat dia. Ya, musuh yang sulit. Nah, tapi kita punya sinyal. Allah kasih kita iman. Allah kasih kita hati. Kita tahu, Allah kasih kita akal, cerdasan. Tahu dari mana kita jatuh. Kita sudah punya pengalaman. Ya. La yuldagul mu'min marratain min juhrin wahid. Seorang mukmin tidak disengat 2 kali dari lubang yang sama. Ya, kita tahu kalau saya begini, ya sudahlah. Jangan dekat-dekat ya. Jangan dekat-dekat ya. Saya ingat ketika saya di Australia ada kawan yang ikut pengajian, kemudian dia cerita, Ustaz, saya diundang buka puasa dari kawan-kawan saya di sana, undang saya buka puasa, tapi saya tahu kalau mereka habis buka puasa mereka mabuk ya. Jadi habis buka puasa kemudian teler minum bir ya, buka puasa mungkin dengan bir ya. Ya namanya orang. Akhirnya saya khawatir kalau saya ke sana saya bisa kembali. Akhirnya saya datang, Ustaz, dengan harapan saya bisa bertahan iman saya, ternyata saya kebawa, saya minum bir lagi. Gimana Ustaz? Subhanallah. Orang kalau sudah tahu dia nggak kuat situ, jangan ke situ. Ya. Ada orang yang mungkin digoda dengan jabatan dia jatuh. Ada orang digoda dengan harta haram dia jatuh. Ada orang digoda dengan wanita dia bertekuk lutut. Ya. Ada orang digoda dengan tontonan-tontonan dia tidak bisa menahan diri. Ada orang digoda dengan musik-musik yang dia tidak bisa menahan diri. Masing-masing kita tahu saya nggak kuat situ, jangan situ. Jangan dekat-dekat situ. Jangan dekat-dekat. Apalagi sekarang zaman medsos, kita bisa tergoda dari segala macam hal. Kalau kita tahu kita berkecimpung di situ, iman kita bakalan turun, sudah jauh ya alhamdulillah. Itu tidak darurat, saya masih ada yang lain bisa saya dapat kebahagiaan dari sisi yang lain, tidak harus itu. Kelezatan tapi membawa bencana. Oleh karena seorang ngerti ya, saya ingatkan terutama kepada ikhwan-ikhwan yang mungkin masih muda, masih jomblo ya. Hati-hati tontonan ini paling cepat membuat seorang futur. Ya. Nonton film ya, apalagi film-film, ada film-film Masya Allah, film-film baru, kemudian ada tinggal langganan katanya 90.000, apakah bisa nonton film apa saja ya. Udah betapa banyak sebab futur yang di depan kita nonton film. Waktu terbuang, bukan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Aurat wanita, kita lihat wanita cantik-cantik, ya Allah luar biasa kita lihat di film tersebut. Kalau perempuan lihat laki-laki ganteng-ganteng, gagah-gagah di situ. Ya, kemudian mungkin adegannya macam-macam kita tidak tahu ya. Sudah, itu sudah berapa iman kita langsung kena roaming. Ya, ini musibah tapi
menimpa banyak orang. Tidak bicara sama orang yang belum ngaji, bahkan yang sudah ngaji, sudah kenal sunnah, di atas manhaj, tapi dalam hal seperti itu katanya tidak kuat. Dia akhirnya menghabiskan waktu untuk lihat seperti itu. Misalnya, nonton sekarang tidak harus ke bioskop, di HP bisa, di TV kabel bisa, di mana bisa ya. Film box office yang baru dia bisa nonton. Sudah ada terjemahannya lagi katanya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat rahmatullah subhanahu wa taala, kita tahu kapan iman kita turun, segera kita tinggalkan segala sebab. Jadi masalah kita nggak merasa iman turun. Yang masalah di situ lebih parah. Sudah ini, sudah cerita lagi bangga, baru cerita sana, tidak merasa iman turun. Yang didapati bahwa Anda ketika baca Quran tidak khusyuk, ketika sholat tidak khusyuk, tidak ada kerinduan ingin buka Al-Quran, itu akibat tadi nonton-nonton begitu. Dia tidak sadar kalau hatinya lagi berpenyakit, dia tidak sadar kalau lagi futur, dia nggak sadar. Bahkan dia cerita sana sini bangga. Maka tadi saya katakan, kata Abu Darda, min fiqhir rajul, di antara fikih seorang, dia tahu, ya, dia tahu an ya'lam nazagati syaitani anna ta'ti. Dia tahu dari mana godaan setan datang menimpanya. Maka hindarilah jalan-jalan tersebut. Kalau seorang tahu dia punya kontak dengan kawan-kawan lama, bisa bikin dia futur, jangan kontak sama kawan-kawan lamanya. Betapa banyak maksiat terjadi gara-gara reuni. Reuni mungkin bagus kalau pada batas tertentu. Tapi akhirnya reuni sini kumpul teman-teman lama, pacar lama ketemu lagi, iman jatuh, hancur. Nostalgia yang rusak-rusak teringat kembali. Mengganggu hati kita. Kita sudah tentram dengan baca Quran, kita sudah tentram dengan ngaji. Kita rusak sendiri hati kita dengan berteman dengan orang-orang yang membuat iman kita jatuh. Alhamdulillah, pertemanan banyak. Cari teman yang baik ya. Kalau teman-teman lama bisa merusak hati, kita tinggalkan. Tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus cerdas seorang ya. Dalam bergaul sehingga dia bisa bertambah imannya.